Halo sahabat di luar sana, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan yang sehat dan selamat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab mengenai beberapa soal, yaitu tahap-tahap apa saja yang cocok dilakukan dalam jenjang persekolahan. Pada kesempatan kali ini, saya memilih tahapan pendekatan kontribusi ataupun the contribution approach. Kurikulum merupakan salah satu aspek penting dalam pendidikan multikultural. Namun, sebelum dibahas tentang masalah kurikulum pendidikan multikultural, bagian ini akan mengawali pembahasannya pada definisi dan tujuan pendidikan multikultural. Pendekatan kontribusi adalah satu dari yang paling sering dan paling luas dipakai dalam fase pertama dari gerakan kebangkitan etnis. Juga sering digunakan jika sekolah mencoba mengintegrasikan materi etnis dan multikultural ke dalam kurikulum aliran utama. Jadi pendekatan kontribusi adalah dengan memasukkan pahlawan etnis dan benda-benda budaya yang khas ke dalam kurikulum, yaitu dipilih dengan menggunakan kriteria budaya aliran utama. Jadi, individu seperti Crepus Attucks, Benjamin Bankers, dan lain-lain sebagai pahlawan dari kelompok multikultural ditambah dalam kurikulum. Karakter penting dari pendekatan kontribusi ini adalah bahwa kurikulum aliran utama tetap tidak berubah dalam struktur dasar, tujuan, dan karakteristik. Persyaratan implementasi pendekatan ini adalah minimal yang hanya mencakup pengetahuan dasar mengenai masyarakat AS dan pengetahuan tentang pahlawan etnis dan peranan dan kontribusinya terhadap masyarakat dan budaya AS. Pendekatan kontribusi ini juga memberikan kesempatan pada guru untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum secara cepat dengan memberi pengenalan tentang kontribusi etnis terhadap masyarakat dan budaya AS. Pengajar yang komit untuk mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum hanya memiliki sedikit pengetahuan tentang kelompok etnis dan hanya sedikit merevisi kurikulum. Akibatnya, mereka menggunakan pendekatan kontribusi saat mengajarkan tentang kelompok etnis. Guru-guru ini seharusnya mendorong, mendukung, dan memberikan kesempatan untuk mempelajari pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk mereformasi kurikulumnya dengan menggunakan satu atau beberapa pendekatan yang efektif. Pendekatan kontribusi juga merupakan pendekatan paling awal bagi pengajar untuk digunakan dalam mengintegrasikan materi etnis ke dalam kurikulum. Namun, pendekatan ini memiliki beberapa kelemahan. Jika integrasi kurikulum dilengkapi, terutama memasukkan pahlawan dan kontribusi etnis, siswa tidak memperoleh pandangan global tentang peranan kelompok etnis budaya di masyarakat AS. Lebih dari itu, mereka melihat isu dan peristiwa etnis terutama sebagai tambahan terhadap kurikulum dan akibatnya budaya itu hanya berkedudukan sebagai templemen terhadap sejarah utama perkembangan bangsa dan terhadap kurikulum inti dari seni bahasa. Pendekatan kontribusi terhadap integrasi materi dapat memberikan siswa dengan pengalaman sesaat yang dapat diingat dengan pahlawan etnis, namun seringkali gagal untuk membantunya memahami peran dan pengaruh pahlawan itu dalam konteks keseluruhan dari sejarah dan masyarakat Amerika. Jika pahlawan etnis dipelajari terpisah dan menjadi bagian dari konteks sosial dan politis di mana mereka hidup dan bekerja, siswa hanya memperoleh pemahaman parsial tentang peranan dan signifikannya dalam masyarakat. Jika Martin Luther King's Jr. dipelajari di luar konteks sosial dan politik rasisme pelembagaan di AS Selatan pada tahun 1940 dan 1950-an dan tanpa perhatian yang lebih tajam dari rasisme pelembagaan di utara selama periode ini, signifikansi utuhnya sebagai baru sosial tidak ternyatakan atau dimengerti oleh siswa.
Sekian dari saya. Mungkin tahapan kontribusi ini merupakan salah satu tahapan yang cocok dilakukan di dalam jenjang pembelajaran dalam kurikulum. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Sekian dari saya, Muhammad Syafiq, mahasiswa pendidikan sosiologi Universitas Pendidikan Indonesia untuk mata kuliah pendidikan multikultural.